Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga tetap berada di jalan yang benar ya. Sahabat sekalian, berbicara tentang perkembangan situasi kawasan regional yang dinamis ini, sudah sangat jelas, mengharuskan kita untuk memperbaharui konsep dan strategis pertahanan NKRI ini. Semua harus dilakukan dalam rangka mempertahankan harga diri bangsa. Esensinya pengawal Republik harus terus digagah perkasakan, untuk mempertahankan warisan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Salah satunya yakni meremajakan berbagai alutsista TNI yang telah usang, karena faktanya, alutsista merupakan salah satu unsur pembentuk kekuatan militer sebuah negara. Sahabat sekalian, sepintas membaca rancangan Perpres pengadaan alutsista yang memerlukan anggaran sebesar 125 miliar US dollar. Tentu kita sangat terkejut, bukan main kan sob? Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan berencana memodernisasi alat utama sistem persenjataan TNI secara maraton, secara besar-besaran. Jumlah duit yang dianggarkan jelas sangatlah banyak, namun jika kita telah lebih jauh, total anggaran yang diperlukan sebanyak itu untuk program pengadaan alutsista sampai tahun 2045 sebenarnya biasa-biasa saja. Artinya selama 5 repelita setiap repelitanya disediakan dana 25 miliar dolar ya kan? Sekedar info, ketika program strategis minimum essential force jilid 1, dimulai tahun 2010 di era Presiden SBY dikucurkan dana 15 miliar US dollar selama 5 tahun dari pinjaman luar negeri. Sahabat sekalian, jika melihat dari sudut pandang kita tentang rancangan Perpres itu, adalah untuk memantapkan sebuah harapan besar yang untuk horizon hari ini. Namun, jika kita melihat dari sudut lain, sudut yang mungkin tak terlihat, sebenarnya rancangan besar ini merupakan lompatan besar, luar biasa dan cerdas yang harus kita apresiasi. Belanja pertahanan bukan termasuk biaya habis pakai melainkan investasi bernilai puluhan tahun untuk menjaga eksistensi negara, dan untuk investasi membangun pagar dan benteng teritori negeri yang bermanfaat selama puluhan tahun ke depan. Nah, persoalan yang mengemuka dan menghangat di publik adalah anggaran belanja alutsista sebesar 125 miliar setara dengan 1.750 triliun rupiah itu, akan dibelanjakan seluruhnya sampai tahun 2024 dengan skema PLN. Seperti yang admin katakan tadi, jika bukankah ini terlalu banyak? Nah, oke, mari kita lihat bersama, bahwa posisi kekuatan alutsista kita sampai saat ini belum sampai pada kriteria minimal apalagi mencukupi. Maka dari itu, Kemenhan berniat mengejar ketinggalan yang ada dan ketercukupan perolehan alutsista tersebut, dengan dilakukan model belanja ekstraordinari untuk segera mencukupi dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat sekarang, kawasan utama Laut Cina Selatan sudah tak aman lagi, penuh ketegangan dari negara-negara dikdaya dengan alutsista canggihnya. Apalagi melihat kabar terbaru, bahwasannya 16 jet tempur canggih China berparade di udara Sabah yang membuat Malaysia panas dingin lalu mengirim jet tempur Hawk untuk scramble, dan jelas Hawk bukan tandingan bagi jet tempur China. Sahabat sekalian, mari kita lihat dengan kacamata kita, bahwa sudah sejauh mana kekuatan macan Asia ini mengaung. Ingatlah, teritori Indonesia sangat luas, strategis dan penuh kandungan sumber daya alam atas air dan bawah air. Peta geografi negeri kepulauan ini membentang luas mempertemukan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Namun alat pelindung teritorinya masih sangat kurang. Kekuatan militer kita untuk melindungi aset teritori yang luas dan kaya ini belum sepadan. Karena untuk saat ini, kita perlu tambahan 5 skadron jet tempur, 8 kapal selam baru, 16 fregat baru untuk menjaga wilayah kita dari asing, dan itu harus bisa dipenuhi dalam 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, dengan adanya program ini mungkin percepatan perolehan kualitas dan kuantitas alutsista bisa cepat teratasi, dan sesegera mungkin bisa mendatangkan berbagai jenis alutsista strategis untuk negara kita. Sahabat sekalian, sudah 12 tahun kita modernisasi kekuatan militer kita menuju kekuatan minimal, nyatanya persentase target saja belum memuaskan. Ingat, semua negara yang berkonflik dengan China sedang membangun kekuatan militernya, sedangkan kita
Oleh sebab itu, daftar belanja alutsista dengan membeli sekaligus dalam jumlah besar adalah untuk menjawab percepatan dan ketertinggalan itu. Kita harus cepat menghadirkan sejumlah alutsista strategis, gahar dan berteknologi canggih. Kita harus mengejar ketertinggalan kita. Memang di tengah pandemi ini tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran pertahanan agar bisa menyamai negara-negara tetangga yang luas wilayah dan jumlah penduduknya jauh di bawah Indonesia. Pemerintah saat ini tengah fokus berjibaku menghadapi dampak dari pandemi yang juga dirasakan seluruh dunia dan tidak mudah untuk diatasi. Namun untuk masalah modernisasi alutsista harus tetap menjadi perhatian tersendiri. Sahabat sekalian, semoga rencana ini bisa segera direalisasikan. Kita tidak bisa lagi pakai cara-cara standar dalam pemenuhan kebutuhan alutsista, beli bertahap dan tetap kurang. Semoga dengan mempercepat proses pengadaan dan beli dalam jumlah besar dengan transfer teknologi bisa sangat membantu problem-problem yang ada. Dan jika rencana ini bisa berjalan dengan lancar, maka diniscayakan pada awal tahun 2025, kita akan bisa menyaksikan awal episode kehebatan revolusi modernisasi alutsista Indonesia. Nah, lantas bagaimana menurut teman-teman semua? Coba tuangkan isi pikiran kalian dengan berkomentar di bawah. Oke, sekian dari admin, terima kasih.